Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun kepada setiap umat-Nya. Asal saja kita memiliki kesadaran serta kerendahan hati untuk bertobat dan mau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun menjadi melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah keempat.
Ada hal yang menarik yang dikhususkan oleh gereja pada minggu keempat dalam masa Prapaskah ini, yakni sebagai Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Dalam Minggu Letare ini, kita seharusnya bersukacita karena sudah berada di pertengahan jalan dalam mengamalkan pantang dan puasa. Dalam hal ini, kita perlu untuk bersukacita karena sudah berhasil dalam perjuangan untuk mengutamakan kehidupan rohani daripada kehidupan duniawi. Minggu Letare sesungguhnya mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita abadi yang dilambangkan dengan Paskah. Tentu saja sukacita abadi yang kita peroleh adalah berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Minggu Letare atau Minggu Sukacita ini memberikan kepada kita sekalian semangat untuk menyelesaikan masa Prapaskah ini dengan sukacita rohani yang besar. Di samping itu juga, kita masih diberi kesempatan untuk terus merenung sejauh mana kita sudah bertobat. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah menarik, yakni Yesus yang sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengetahui bahwa mereka bersungut-sungut. Oleh karena Yesus menerima dan duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Oleh karena ekspresi dan pikiran yang buruk dari mereka tentang Yesus, maka Yesus pun menyampaikan kepada mereka perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari kisah ini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 pribadi yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri, namun mereka masih dalam satu kesatuan yang terdiri dari Bapa, anak sulung, dan anak bungsu. Mari kita temukan ciri khas dan sekaligus merefleksikan setiap pribadi tersebut. Pribadi yang pertama, Bapa. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, sesungguhnya Yesus menampilkan karakter Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasih untuk menghadapi kedua anaknya, yakni si sulung dan si bungsu. Sang Bapa di sini tidak memperhitungkan kerugian material yang telah dihabiskan oleh anak bungsunya untuk berfoya-foya di negeri asing. Sebaliknya sang Bapa menanti setiap saat kepulangan anaknya yang bungsu, sehingga saat ia melihat dari jauh keadaan anaknya itu, ia segera berlari, memeluk, dan memulihkan keadaan dan statusnya sebagai anak. Dari sinilah kita perlu menyadari bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun kepada setiap umatnya. Asal saja kita memiliki kesadaran serta kerendahan hati untuk bertobat dan mau menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Karena Allah senantiasa menanti dan akan mengampuni setiap pendosa yang ingin bertobat. Pribadi yang kedua, yakni anak bungsu. Anak bungsu yang dimaksudkan Yesus dalam kisah tadi adalah gambaran untuk menunjuk kepada orang-orang berdosa yang datang duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Sikap Yesus di sini setidaknya mau merepresentasikan kasih Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim, sehingga ia berkenan menyambut setiap orang berdosa dengan kerahiman Allah sendiri. Yang menarik di sini ialah sikap dan tindakan dari anak bungsu berubah. Dalam situasi ketiadaan diri yang penuh dengan rasa lapar, barulah anak bungsu menyadari bahwa sesungguhnya ada banyak makanan di rumah bapaknya. Oleh karena rasa lapar dan ingin mendapat makanan, anak bungsu menemukan setitik harapan untuk bertobat
dan ingin kembali dipulihkan dalam persekutuan bersama Bapanya. Oleh karena itu, hemat saya, dalam masa Prapaskah adalah momen sekaligus kesempatan bagi kita untuk memurnikan diri kita dari berbagai kesalahan dan dosa-dosa kita. Selayaknya kita seperti anak bungsu yang mau menyadari akan kesalahannya, mau bertobat dan ingin kembali kepada Bapa. Dengan demikian, kita seharusnya sadar dan tahu akan kelemahan dan dosa-dosa kita. Jadikanlah sakramen tobat sebagai bekal utama agar kita memperoleh pengampunan dan akhirnya kita pun akan disatukan kembali bersama Allah dan tetap menjadi anak-anak Allah yang setia. Pribadi yang ketiga yaitu anak sulung. Gambaran anak sulung adalah untuk menunjuk pada sikap-sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu bersungut-sungut dan menolak hadiran orang-orang berdosa yang duduk makan bersama dengan Yesus. Dalam hal ini, Yesus mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka selama ini belum menghayati diri mereka sebagai anak-anak yang hidup dalam kehidupan keluarga bersama Sang Bapa, tetapi mereka menghayatinya sebagai seorang pelayan. Meskipun mereka hidup bersama dengan Allah, namun hati mereka jauh dan tidak merasakan rahmat-Nya yang begitu besar. Mungkin saja selama ini sikap anak sulung masih dihayati dalam kehidupan kita. Kita merasa iri hati dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan selalu berpikir negatif dengan orang lain di sekitar kita, sehingga kita menjadi seorang yang egois, pesimis, dan mudah tersinggung, dan bahkan menyimpan dendam. Atau juga masih menghayati sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang suka bersungut-sungut dan suka marah ketika melihat sesama di sekitar kita yang hebat dalam berelasi, teguh dalam memelihara komitmen, serta mampu merangkul semua orang dalam berbagai kalangan. Apabila hal-hal ini masih melekat pada diri kita, marilah kita di masa Prapaskah yang tersisa ini, kita kembali untuk berbenah diri, melakukan perdamaian terhadap sesama, dan mohon kerahiman Allah untuk mengampuni semua kekurangan dan kelemahan kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa, kita diajak untuk kembali kepada relasi yang penuh kasih dengan Allah, yakni melalui pertobatan. Sesungguhnya, bertobat itu bahagia, dan kebahagiaan itu akan sungguh nyata dalam hidup keberimanan kita, jikalau kita mau bertobat dan sepenuhnya untuk berserah dan berlindung kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami di dalam keseharian hidup kami. Kami menyadari bahwa di dalam hidup ini, kami tidak pernah luput dari salah dan dosa. Sering kami jatuh di dalam pencobaan dan menemukan banyak kegagalan dalam usaha untuk bangkit lagi. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang memiliki kecenderungan untuk bertobat dan susah untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu dan sesama. Kiranya melalui masa pantang dan puasa ini, kami dengan sukacita ingin terbuka dan menyadari segala kelemahan yang kami miliki. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.